Video kali ini pada pemrograman web HTML, saya akan membahas terkait apa itu yang disebut dengan HTML, lalu sejarah HTML, lalu perkembangan HTML sampai dengan HTML5, dan juga fitur daripada HTML5, dan juga cara kerja dari web HTML, yaitu client-side scripting. Selamat berjumpa kembali di channel Andrea Trio, belajar sambil sharing. Pada video kali ini, saya akan membahas materi HTML ataupun Hypertext Markup Language. Nah, HTML itu berbeda dengan yang namanya bahasa pemrograman. Karena tadi dari singkatannya saja, HTML adalah bahasa markup yang membangun ataupun yang terdiri dari berbagai macam tag untuk membangun sebuah struktur halaman web. Sedangkan kalau bahasa pemrograman itu biasanya bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah program ataupun aplikasi. Di dalamnya ada yang namanya fungsi, tipe data, lalu variabel, dan yang lainnya. Baik, di sini juga bahwa yang namanya HTML itu terdiri dari serangkaian elemen pembangun dari sebuah halaman web. Dan juga HTML menggambarkan struktur halaman web itu sendiri. Di dalamnya bisa nantinya ada sebuah CSS untuk tampilannya agar lebih menarik, ada JavaScript, dan bahkan nanti dikembangkan lagi dengan bahasa pemrograman PHP dan juga database-nya, seperti itu. Lalu yang namanya HTML itu adalah sebuah elemen HTML memberitahu browser bagaimana cara menampilkan sebuah konten yang sudah dibangun. Konten-konten web yang sudah dibangun oleh programming berupa konten audio, video, nah itu disajikannya ataupun dibuatnya dengan menggunakan tag-tag HTML. Yang selanjutnya adalah HTML. Elemen HTML itu diwakili oleh yang namanya tag-tag dalam membangun sebuah halaman web. Misalnya header, lalu ada juga page, ada juga footer, dan yang lainnya. Nah, itulah sekumpulan tag-tag yang nantinya disusun untuk membangun sebuah halaman web. Lalu browser itu tidak menampilkan tag HTML, tapi browser menggunakannya untuk membuat konten halaman tersebut. Jadi yang harus kita ketahui juga bahwa HTML adalah sebuah interpreter, ya, bukan sebuah bahasa pemrograman yang sebenarnya seperti C, Python, Basic, dan yang lainnya yang perlu dikompilasi terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Dalam pemrograman HTML, fungsi interpreter ini diperankan oleh yang namanya web browser, yang digunakan untuk menerjemahkan tadi tag-tag pembangun halaman web yang disimpan di dalam sebuah file, bahwa HTML itu berekstensi html.html, dan nanti akan ditampilkan di layar sesuai dengan tag yang ada pada struktur HTML itu sendiri. Itu sekilas daripada HTML-nya. Selanjutnya berbicara terkait sejarah HTML. HTML itu pertama kali dikenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1980. Dia itu adalah seorang ahli fisika. Itu awalnya dari ada yang disebut dengan HTML. Kemudian selanjutnya dia menjadi sebuah direktur daripada W3C, World Wide Web, yang merekomendasikan ya, perkembangan daripada HTML sendiri. Sekarang HTML itu sudah berkembang sangat pesat sampai dengan yang sekarang adalah versi HTML5. Mungkin bisa dilihat dari perkembangan halaman web sebelum-sebelumnya di tahun 2000-an. Halaman web itu masih tampilan yang sangat sederhana dan yang lainnya karena masih menggunakan HTML1, HTML2, dan yang lainnya. Tapi sekarang dengan menggunakan HTML5, konten-kontennya bisa lebih menarik,
seperti contohnya adalah Facebook. Di sana dalam sebuah halaman web bisa langsung menampilkan sebuah video, audio, image, dan yang lainnya, bahkan sebuah animasi. Itu sejarah daripada HTML itu sendiri. Lalu apa sih yang disebut dengan yang namanya konsorsium World Wide Web? Nah, ini adalah konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web itu sendiri. Spesifikasi teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama dalam pembangunan sebuah halaman web, seperti URL, HTTP, HTML, dan yang lainnya yang dikembangkan dan diatur oleh Badan World Wide Web ataupun W3C. Yang selanjutnya perkembangan daripada HTML5. HTML5, apa sih yang disebut dengan HTML5? HTML5 adalah versi terbaru dari Hypertext Markup Language yang membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Kenapa dibilang lebih interaktif? Yang terdiri dari ada yang namanya HTML, itu untuk membangun struktur halaman web. Lalu ada juga yang disebut dengan CSS, itu adalah yang memberikan sentuhan tampilan daripada halaman web agar lebih menarik. Dan satunya lagi adalah JavaScript. JavaScript di sini biasanya berfungsi untuk interaksi daripada halaman web itu sendiri. Apakah nantinya menyimpan data sementara dan yang lainnya seperti itu. Jadi JavaScript yang melakukan proses komputasi. Lalu apa sih yang baru daripada HTML5? Jadi yang namanya HTML5 itu ada fitur-fitur terbarunya yang tadi sudah beberapa saya sebutkan. Yang pertama adanya yang namanya semantik elemen baru, seperti misalnya header, footer, section, dan yang lainnya, ataupun form. Lalu ada lagi yang disebut dengan yang namanya canvas, yang mendukung gambar 2 dimensi. Dan juga ada audio, video, lalu geolocation, microdata, drag and drop, dan yang lainnya. Beberapa fitur-fitur HTML5 yang sekarang bisa dilihat di tampilan-tampilan halaman web yang kekinian yang sudah menggunakan HTML5 itu lebih interaktif. Lalu selain kita harus mengetahui HTML dalam mempelajari bagaimana membangun sebuah halaman web, kita juga harus tahu bagaimana cara kerja dari sebuah halaman web. Terutama yang paling basic adalah cara kerja dari web HTML. Karena nanti ada tahapannya lagi, ada yang disebut dengan web programming yang berinteraksi dengan yang namanya database dan yang lainnya. Nah, cara kerja dari web HTML itu disebut dengan yang namanya client-side scripting. Kenapa disebut dengan client-side scripting? Karena di sini saya gambarkan bahwa yang namanya user ataupun klien ketika berinteraksi dengan sebuah halaman web, contohnya di sini adalah membuka sebuah halaman Facebook. Nah, maka ketika user akan memanggil sebuah halaman Facebook, itu ada yang disebut dengan proses request. Request kepada server Facebooknya itu sendiri. Nah, request dia mencari server Facebooknya, lalu setelah ketemu dengan server Facebooknya, maka server Facebook akan menjawabnya dan akan mengirimkan HTML kode. Nah, HTML kode itu, itu akan diterima oleh web browser yang ada di sisi user ataupun klien ini. Nah, lalu setelah itu web browser yang bertugas sebagai interpreter akan menerjemahkan yang namanya HTML, kode-kode HTML, tag-tag HTML ke dalam sebuah halaman web. Nah, berarti di sini kenapa disebut dengan yang namanya client-side scripting? Berarti proses yang namanya compiler, kalau bilangnya seperti itu, ataupun merubah kode program ke dalam sebuah halaman webnya itu dikerjakan di sisi klien. Itu yang disebut dengan yang namanya client-side scripting. Nah, itu
Itu untuk cara kerja daripada web berbasiskan HTML. Nah, itu pengantar untuk video kali ini. Next, di video-video selanjutnya masih ada kelanjutannya, yaitu membahas struktur daripada halaman HTML ataupun struktur HTML, lalu membahas juga tag-tag HTML sampai dengan yang namanya pembuatan kode HTML untuk membangun sebuah halaman web. Sampai sini dulu untuk video pengenalan daripada HTML.